Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, semoga teman-teman yang beragama Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selalu diberi kemudahan, kekuatan, serta kesabaran. Amin ya. Teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi begini. Yang saya mau bahas mengenai perbedaan harga antara yang ada di kasir dengan yang ada di rak. Nah, itu berbeda. Lalu kemudian harga yang mana yang akan digunakan. Nah, oke. Nah, baik teman-teman. Nah, ini sangat menarik ya, khususnya bagi ibu-ibu nih yang sering belanja di minimarket, di pasar-pasar atau di mal-mal. Biasanya tuh kan ketika dia melihat dia masuk ke dalam suatu tempat perbelanjaan, lalu kemudian dia melihat suatu produk yang disukai dan ada harga terjangkau, murah, tentu akan mengambil harga yang paling murah. Nah, ternyata harga tersebut berbeda yang dengan di kasir setelah di scan atau pada saat mau membayar. Nah, itu biasanya akhirnya ibu-ibu kecewa, kok beda, komplain kepada kasir atau pegawai, komplain kok harganya berbeda dengan yang ada di rak dengan yang ada di kasir, ini bagaimana. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, jadi begini, tentu semua itu ada aturannya. Apabila pelaku usaha ya tidak mengedepankan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan undang-undang, maka ada akibat hukumnya. Nah, oke, baik, begini. Ya, mengenai perbedaan harga yang ada di rak dengan yang ada di kasir, maka saya mau buat sebuah dalil ya berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, jadi begini. Setiap pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa. Nah, itu setiap pelaku usaha ya. Nah, wajib mencantumkan harga barang atau tarif harga pada setiap produk yang akan dijualnya. Misalkan ya, di dalam suatu produk, ya suatu produk ya seperti ini ya, yaitu harus ada keterangannya secara jelas dan mudah dilihat, mudah dibaca, dan harus diletakkan, ditempelkan kepada terhadap produk tersebut. Jangan kemudian produknya di sini terus kemudian harganya ditaruh di samping kira-kira satu jengkal. Nah, akhirnya itu menjadi kebingungan orang ya. Nah, itu informasinya harus jelas. Nah, misalkan produk itu sudah ditempelkan terus kemudian diletakkan harga dan setiap informasi harus disampaikan juga. Misalkan apakah setelah beli atau bagaimana itu sudah termasuk atau belum ya. Sudah termasuk pajak atau belum. Nah, itu. Nah, terus kemudian apabila pelaku usaha tidak mencantumkan informasi secara jelas ya, maka itu ada sanksinya. Ada sanksi administratif di situ ya. Nah, jadi bisa dilakukan penutupan izin usaha setelah dia diperingatkan secara berkali-kali, secara patut dan layak. Nah, bisa ditutup izinnya usaha tersebut karena dia sudah memberikan informasi yang sesat, tidak benar, bahkan merugikan pelanggannya, konsumennya. Nah, itu menurut ketentuan Permendag ya, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana apabila harga yang ada di kasir dengan harga yang ada di rak itu berbeda? Mana harga yang harus digunakan? Apakah harga yang ada di kasir atau harga yang ada di rak? Nah, jadi begini. Menurut ketentuan pasal 7 ayat 12 ya, ingat pasal 7 ayat 12 Permendag
nomor 35 tahun 2013, maka setiap pelaku usaha apabila konsumen membeli suatu produk lalu terjadi perbedaan antara harga yang ada di kasir dengan harga yang ada di rak, maka harga yang akan diterapkan atau digunakan adalah harga terendah. Ingat itu ya, ketentuannya jelas, undang-undangnya jelas, maka harga yang akan digunakan dalam hal melakukan transaksi adalah harga terendah, bukan harga tertinggi atau harga yang ada di kasir ya. Syukur-syukur harga yang ada di rak lebih rendah lagi atau lebih murah lagi setelah membayar di kasir. Nah, itu kan keinginan kita semuanya ya, pengen membeli suatu barang tapi harganya terjangkau dan lebih murah. Nah, itu. Nah, artinya dengan adanya suatu produk yang tidak sesuai dengan harga yang ada di rak dengan yang ada di kasir, nah ini pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk atau barang, dia harus bertanggung jawab atas informasi yang dia berikan, informasi yang dia sajikan terhadap barang atau jasa yang dia perjualbelikan, yang dia cantumkan. Nah itu dia harus pertanggungjawabkan, karena ada dua kemungkinan ya, ada dua hal kenapa kemudian produk itu berbeda dengan harga di rak dengan harga di kasir. Ada kemungkinan pertama, bisa saja itu merupakan strategi marketing oleh karyawan pelaku usaha ya, sengaja mencantumkan harga paling murah, harga terendah, biar orang pada saat masuk melihat suatu produk, wah harganya murah. Tentu ya kalau ibu-ibu apalagi kayak mau menjelang lebaran ya, mencari barang-barang atau produk yang harganya memang sangat rendah kan gitu. Nah itu bisa saja sebagai strategi marketing, ataukah yang kedua itu benar-benar ketidaktahuan atau murni kelalaian daripada karyawan toko atau karyawan pelaku usaha tersebut. Nah itu cuman ada dua kemungkinan ya, apakah strategi marketing ataukah murni kelalaian, kealpaan daripada karyawan-karyawan yang menjalankan tugas pada saat itu. Nah itu ya teman-teman. Nah di sisi lain ya, di sisi lain di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, bahwa di situ menjelaskan ya bahwa pelaku usaha dilarang ya, dilarang menawarkan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai suatu barang atau suatu produk yang akan dijual atau barang jasa ya. Nah itu ya, apabila itu terjadi maka pelaku usaha dapat dijerat pidana. Ada ketentuan pidananya teman-teman. Nah, mau tahu berapa ancaman pidananya ya? Yaitu ancaman pidananya paling lama 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Maka dari itu pelaku usaha ya di briefing karyawannya, lakukan evaluasi, terus kemudian setiap mau masuk atau closingan ya itu harus di briefing, produk-produknya harus, displaynya harus bagus, harganya harus ditempelkan, diletakkan, berikan informasi keterangan secara jelas, jangan sampai ada miskomunikasi. Nah biasanya kan kalau pelaku usaha itu kayak di minimarket itu ada sip-sipan, sip 1, sip 2, middle ya. Nah yang masuk pagi barangnya sudah habis, ternyata barangnya sudah habis, tiba-tiba masangin barang yang sudah berbeda dengan harga yang masih ada di situ. Maka dari itu sebagai karyawan memang harus teliti ya setiap produk yang diperjualbelikan. Nah itu teman-teman ya. Nah maka apabila terjadi perselisihan seperti itu, nah menurut ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, dapat diajukan gugatan, bisa digugat ya, menggugat ke BPSK ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, namun apabila itu tidak berhasil juga, bisa lakukan upaya-upaya misalkan masuk pada peradilan umum ya, menggugat perbuatan melawan hukum atau PMH,
1365 ya. Barang siapa atas perbuatannya menimbulkan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatan yang diperbuatnya, baik itu dilakukan secara terang-terangan atau murni kelalaian dan lain-lain sebagainya, yang pada intinya menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Orang lain dalam hal ini adalah konsumen ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi apabila terjadi perselisihan antara barang yang ada di rak dengan ada di kasir, harganya nih maksudnya, maka harga yang akan digunakan merupakan harga terendah. Ingat ya, harga terendah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pada saat mau belanja, membeli suatu produk, nah seperti kayak mau lebaran ini ya, orang lagi belanja, menghabiskan uang, keperluan ini itu. Nah belanja aja, akhirnya tahu-taunya harga yang ada di rak dengan ada di kasir itu berbeda, maka bisa komplain ya. Sudah terlanjur di scan, mau dikembalikan tidak bisa, maka komplain aja berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 ya. Itu bisa disanksi. Nah, maka yang harus diterapkan dalam hal ini adalah menggunakan harga terendah, bukan harga yang ada di kasir. Nah, karena itu murni kelalaian daripada pelaku usaha. Nah, ingat ya, hal ini tidak berlaku kepada pedagang-pedagang kecil ya, pelaku usaha mikro yang ke bawah itu ya, kayak pedagang kelontong, pengusaha-pengusaha sembako yang di pinggir-pinggir jalan yang petak-petakan itu warungnya, itu nggak berlaku ya terhadap undang-undang atau aturan ini ya. Itu ya, misalkan wah harganya berbeda di kasir dengan ini, karena pelaku usaha yang kecil itu atau mikro itu ya tidak mendisplay atau tidak mencantumkan harga barang. Mereka hanya menafsir harganya sekian. Kalau sepakat beli, kalau enggak ya sudah, kan gitu. Nah, beda halnya dengan yang ada di toko-toko, karena itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, harus mencantumkan harga barang, tarif jasa, informasi yang benar, jangan sampai menyesatkan. Nah, karena apabila informasinya tidak benar, menyesatkan, maka jelas tuh di dalam ketentuan pasal 12 itu ya, bahwasanya pelaku usaha setiap melakukan perdagangan dia harus bertanggung jawab atas informasi yang dia sajikan, yang dia berikan. Nah itu ya teman-teman, kira-kira apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan yang baru bergabung menyaksikan video ini jangan lupa share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.